Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kurniawati dari Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi mengenai ruang lingkup meteorologi dan jenis-jenis iklim. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian meteorologi. Meteorologi dalam arti luas mencakup tentang iklim. Selain mempelajari fisis atmosfer, juga berkaitan dengan keadaan kimia atmosfer, seperti pencampuran gas yang ada di atmosfer. Adapun orang yang mempelajari meteorologi disebut meteorologis. Ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi dibagi menjadi dua, yaitu meteorologi mikro dan meteorologi meso. Meteorologi mikro adalah studi tentang fenomena atmosfer berumur pendek yang lebih kecil dari skala mesoscale sekitar 1 km atau kurang. Meteorologi skala mikro juga mengontrol proses pencampuran dan pengenceran yang paling penting di atmosfer. Yang selanjutnya adalah meteorologi meso. Meteorologi meso adalah studi tentang sistem cuaca yang lebih kecil dari sistem skala sinoptik, tetapi lebih besar dari sistem kumulus, skala mikro, dan badai. Materi selanjutnya adalah mengenai konsep iklim. Konsep iklim sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada iklim radiasi, yang kedua iklim hipotetik, dan yang ketiga adalah iklim tiruan. Jadi konsep iklim yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai iklim radiasi atau radiation climate. Berdasarkan penerimaan radiasinya, iklim dibagi menjadi 5 bagian melalui perbatasan garis lintang. Antara lain, yang pertama ada iklim tropika. Tropika adalah suatu daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Tropika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang mana tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Berikut adalah wilayah di dunia dengan iklim tropis. Dan yang selanjutnya ada iklim subtropika utara dan selatan. Subtropis sendiri adalah wilayah bumi yang secara astronomis berada di bagian utara dan selatan, setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan dari garis ekuator. Kondisi iklim subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan salju, atau tornado. Dan yang selanjutnya adalah iklim hipotetik. Iklim hipotetik sendiri adalah iklim yang sedang mengalami tropis. Dan yang ketiga ada iklim tiruan atau artificial climate. Iklim tiruan sendiri adalah iklim yang sengaja dibuat untuk memperbaiki kondisi suatu wilayah. Misalnya, hujan buatan yang bermanfaat untuk mengurangi kekeringan maupun kebakaran lahan. Materi selanjutnya adalah waktu iklim. Waktu iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim prasejarah, iklim sejarah, dan iklim kuartener. Iklim prasejarah adalah iklim yang kondisinya diketahui berdasarkan cerita mitos zaman dulu. Dan yang kedua, iklim sejarah. Iklim sejarah sendiri disampaikan melalui cerita-cerita dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga ada iklim kuartener. Iklim kuartener ditetapkan menggunakan data-data lapisan bumi atau pengetahuan tentang geologi. Selanjutnya adalah skala iklim. Skala iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim mikro, iklim meso, dan iklim ruangan. Iklim mikro
merupakan iklim dalam skala kecil. Satuan wilayahnya menggunakan satuan panjang dengan ukuran meter dan satuan waktu dengan ukuran menit. Dan yang kedua ada iklim meso. Iklim meso merupakan iklim dalam ukuran panjang. Iklim meso menggunakan ukuran panjang dalam satuan kilometer dan ukuran waktu dalam satuan jam atau beberapa jam. Dan yang terakhir adalah iklim ruangan. Iklim ruangan adalah iklim yang dibuat dalam ruangan tertutup dan ditetapkan pada pertanian di dalam rumah kaca. Yang selanjutnya ada wilayah iklim. Wilayah iklim terbagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama ada polar climate atau iklim kutub. Yang kedua ada temperate climate atau iklim tengah. Yang ketiga ada subtropical climate atau iklim subtropis. Yang keempat, tropical climate atau iklim tropis. Dan yang terakhir adalah equatorial climate atau iklim khatulistiwa. Iklim kutub atau polar climate merupakan iklim yang bersuhu sangat rendah. Suhu paling tinggi pada iklim kutub di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Yang kedua ada iklim tengah atau temperate climate. Iklim tengah adalah iklim yang terletak di garis lintang tengah antar kawasan kutub dan kawasan tropik. Batas iklim tengah sendiri tidak dapat dipastikan secara jelas. Lalu yang ketiga ada iklim subtropis atau subtropical climate. Iklim subtropis sendiri dicirikan dengan adanya kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Negara-negara yang beriklim subtropis antara lain Irak, Iran, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Mesir, Australia bagian selatan, Chile, dan Turki. Lalu yang selanjutnya adalah iklim tropis atau tropical climate. Ciri dari iklim ini adalah suhu ruangan dan suhu lingkungan selalu tinggi dan variasi tahunannya sangat kecil. Dan yang terakhir adalah iklim khatulistiwa. Dalam iklim khatulistiwa terdapat sedikitnya variasi suhu harian dengan hujan. Dan itu juga terjadi paling banyak 2 kali dalam setahun di sembarang waktu. Dan materi yang terakhir adalah jenis iklim. Jenis iklim tersendiri terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada iklim benua, yang kedua iklim bahari, yang ketiga iklim monsun, yang ketiga iklim mediteran, yang keempat adalah iklim tundra, dan yang terakhir adalah iklim gunung. Iklim benua merupakan iklim yang memiliki daratan luas skala benua. Curah hujan pada iklim ini sendiri dapat berskala sedang, kecil, maupun tak menentu. Selanjutnya adalah iklim bahari. Iklim ini merupakan jenis iklim yang memiliki perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Keberadaan iklim ini dapat ditemukan di pulau-pulau yang kecil. Iklim ini juga dapat ditemukan di bagian dunia yang menghadap angin, misalnya Kepulauan Inggris bagian paling barat. Yang selanjutnya iklim monsun. Ciri utama dari iklim ini ialah adanya perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Iklim ini umumnya berada di kawasan tropik. Lalu yang keempat ada iklim mediteran. Ciri utama iklim ini ialah lingkungan panas dan kering. Pada musim panas, cuaca sangat cerah, sedangkan pada musim dingin, hujan terjadi dan turun begitu sering. Dan hujan sering terjadi. Lalu ada iklim tundra. Iklim ini merupakan iklim yang memiliki suhu yang sangat rendah,
tetapi tidak tertutup salju. Jenis iklim ini menjadi tempat pertumbuhan lumut. Dan yang terakhir ada iklim gunung. Iklim ini merupakan iklim yang memiliki lingkungan yang semakin dingin dan bertekanan rendah pada wilayah yang semakin tinggi. Hujan juga sering terjadi di daerah yang terkena terpaan angin secara terbuka.